Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Yuslita dan Bapak Dr. Yusinus sebagai dosen karakter building Pancasila. Perkenalkan Bapak dan Ibu, nama saya Fonita Suntoro. Saya sebagai mahasiswi BINUS dengan jurusan manajemen bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proyek karakter building Pancasila dengan judul Keadilan Sosial dan Perempuan di dunia kerja dengan strategi menghapus batas tak kasat mata dalam karir. Proyek ini terkait dengan Sustainable Development Goals pada nomor 5 yaitu kesetaraan gender. Sekilas tentang saya adalah mahasiswi manajemen bisnis dengan minat pada pengembangan kepemimpinan inklusif serta isu-isu kesetaraan gender di dalam dunia kerja. Motivasi saya dalam proyek ini adalah bagaimana nilai Pancasila, khususnya sila kelima, tentang keadilan sosial dapat diwujudkan secara nyata di lingkungan kerja agar setiap individu itu mendapat kesempatan yang setara tanpa diskriminasi. Dan tujuan proyek ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk masyarakat. Proyek ini bertujuan meningkatkan kesadaran tentang diskriminasi berbasis gender, mendorong kebijakan yang lebih inklusif, serta menegaskan nilai Pancasila sebagai dasar keadilan sosial. Sedangkan tujuan bagi mahasiswa, proyek ini mendorong kami untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif, menumbuhkan kesadaran sosial, serta melatih kolaborasi lintas gender dan disiplin ilmu. Proyek ini menggunakan data primer melalui wawancara terstruktur dengan narasumber dan berbagai profesi, seperti NGO, perbankan, industri penerbangan, hingga pekerja paruh waktu. Kami juga mengumpulkan data sekunder dari jurnal, artikel, dan laporan resmi. Metodenya adalah kualitatif deskriptif dengan analisis tematik. Tugas ini dibagi secara merata antar anggota tim mulai dari penulisan, wawancara, analisis, hingga laporan akhir. Kegiatan berlangsung 8 minggu dari bulan Juni hingga Agustus 2025. Dengan mencakup penyusunan proposal, wawancara, transkrip, analisis, penyusunan laporan, hingga finalisasi laporan. Latar belakang mengenai proyek ini yaitu fenomena diskriminasi gender masih menjadi hambatan serius di dalam dunia kerja. Salah satunya adalah glass ceiling, yaitu batas tak kasat mata yang menghalangi perempuan mencapai posisi puncak meskipun memiliki kompetensi yang sama. Menurut World Economic Forum tahun 2023, perempuan di Indonesia masih menerima upah kurang lebih 23-30% lebih rendah dibanding laki-laki. Padahal posisinya setara. Kondisi ini bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang seharusnya menjamin kesempatan yang setara bagi setiap individu. Dan berdasarkan fenomena tersebut, kami bisa merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bentuk diskriminasi gender apa saja yang dialami perempuan di dunia kerja? Yang kedua, bagaimana fenomena glass ceiling membatasi perkembangan karir perempuan? Dan yang ketiga, strategi apa saja yang dapat dirancang untuk menghapus hambatan tak kasat mata tersebut? Hasil temuan di lapangan dari wawancara kami, yaitu menemukan beberapa hal penting. Perempuan itu masih menghadapi stereotip tradisional, beban ganda antara domestik dan profesional, serta budaya kerja yang didominasi laki-laki. Meski ada kebijakan
formal tentang keadilan sosial, praktik nyata ini sering masih bias. Misalnya, tugas operasional itu untuk laki-laki dan administrasi untuk perempuan. Selain itu, minimnya role model perempuan dan keraguan diri akibat normal patriarkal semakin memperkuat adanya glass ceiling tersebut. Namun, narasumber juga menyampaikan harapan yaitu lingkungan kerja yang inklusif, fleksibel, serta redefinisi kepemimpinan yang lebih kolaboratif dan empatik. Untuk mengatasi hambatan ini, kami menawarkan beberapa solusi. Yang pertama, edukasi kampanye kesadaran untuk menghapus stereotip gender. Yang kedua, kebijakan fleksibilitas kerja seperti cuti melahirkan yang memadai, serta dukungan untuk ibu pekerja. Dan yang ketiga, program mentoring dan pelatihan kepemimpinan khusus bagi perempuan. Keempat, penerapan sistem penilaian berbasis meritokrasi yang transparan. Dan selanjutnya, regulasi pemerintah itu perlu juga diperkuat dan penting adanya role model serta jaringan dukungan profesional bagi perempuan. Dan melalui proyek ini, saya belajar banyak hal. Kemampuan berpikir kritis saya terasah ketika menganalisis akar masalah diskriminasi gender ini. Kemampuan berpikir kreatif saya berkembang saat merancang strategi yang relevan untuk konteks Indonesia. Saya juga melatih kolaborasi dengan anggota tim dan meningkatkan adaptabilitas dalam menghadapi dinamika kelompok serta berbagai perspektif narasumber. Budaya gagasan aksi atau BGA menjadi prinsip yang saya pegang, yaitu bergerak secara cepat, inklusif, dan berdasarkan nilai keadilan. Melalui proyek ini, kami mendapat kesimpulan serta rekomendasi, yaitu kesimpulannya, perempuan masih menghadapi hambatan tak kasat mata dalam dunia kerja, dan regulasi formal belum cukup tanpa perubahan budaya kerja yang inklusif. Rekomendasi saya untuk masyarakat yaitu mengubah pola pikir dengan menghapus stereotip gender. Dan untuk perusahaan, menjalankan kebijakan pro kesetaraan mohon maaf, menjalankan kebijakan pro kesetaraan dengan sistem meritokrasi. Dan untuk mahasiswa, jadilah agen perubahan dengan mengasah keterampilan kritis, kreatif, kolaboratif, dan adaptif. Dengan melangkah bersama, nilai sila kelima Pancasila dapat benar-benar diwujudkan dalam dunia kerja yang adil dan setara. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf Bapak dan Ibu jika saya ada salah kata ataupun perbuatan. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu. Terima kasih. Selamat pagi.